Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Badar. Yang saya hormati para jemaah Masjid Al-Badar yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Al-ayah sadaqallahul azim. Sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan. Jemaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat sehat wal afiah, sehingga kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan insyaallah kita yang tetap istiqamah di jalannya, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini perkenankan saya nama Muhammad Sabeni, biasa dipanggil Bang Ben. Kalau ingat Sabeni, ya Allah, ini nama pemberian orang tua. Sabeni itu di Tanah Abang lagi nih ya. Sabeni jago Tanah Abang. Ya. Atau sahabat company, zaman dulu gitu kali ya. Ya. Ya alhamdulillah nama itu tertera melekat di diri saya. Saya tinggal di Ketapang, Bapak. Ketapang Cipondo, Tangerang. Ya mungkin di sini ada yang Tangerang, alhamdulillah. Saya aktivitas di Kriya Sehat Fisio Holistik. Dulu saya ngambil kuliah banyak, Pak. Kuliah di radiologi, ronsen, kuliah teknik sipil pernah juga, teknik sipil cuma setahun doang. Akhirnya saya ngambil kesehatan, fisioterapis terakhir. Fisioterapi di Esa Unggul, Pak. Saya resign dari rumah sakit per Januari 2017 awal. Saya ingin ya lebih bermanfaat lagi, saya cari terapi yang tanpa alat. Walaupun saya pernah dulu tahun 2000 saya sudah belajar bekam, ya. Ya, saya melanglang buana cari terapi-terapi yang bermanfaat insya Allah untuk umat, minimal untuk keluarga. Bapak Ibu sekalian, Tibun Nabawi menarik sebenarnya. Ya, selama kita hidup lahir di dunia sampai sekarang, ada saja dari diri kita yang belum pernah dibekam. Ada nggak, Pak? Ada yang dia rutin berbekam. Alhamdulillah. Ya, fasdu. Alhamdulillah. Ya. Jadi istilah Tibun Nabawi ini
di zaman kenabian Nabi Allah Muhammad SAW belum ada. Ya. Jadi muncul ketika ahli kedokteran bersatu di abad ke-13 Masehi, Tibun Nabawi. Dan sebagai rujukan kitabnya, kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa tib itu secara istilahnya adalah sebuah ilmu untuk mengerti kondisi badan manusia dan aspek kesehatannya maupun apa yang hilang atau berkurang, untuk melihat kesehatan yang ada dan mengembalikan yang hilang. Jemaah sekalian, dunia kesehatan berkembang ya ke kedokteran Islam, ada kedokteran modern. Secara pengertian, tibun nabawi itu metode yang dijelaskan oleh Rasulullah, pengobatan terutama. Sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengalami sakit tentang apa yang beliau ketahui berdasarkan wahyu. Pendekatan tibun nabawi ini holistik Bapak Ibu. Jadi bukan hanya fisik aja, tapi juga secara spiritual, emosional, sebagai preventif dan secara alamiah. Yang dia kekuatan itu bersandar pada akidah, keyakinan kita terhadap apa yang Rasulullah SAW bawa dalam hal pengobatan. Di surah Asy-Syu'ara ayat 80, Allah berfirman, "Wa idza maritu fa huwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka aku yang menyembuhkan, kata Allah. Jadi keyakinan ketika aku sakit Allah yang menyembuhkan ini sangat menantang buat kita, terutama ketika anak sakit atau segala macam. Dulu saya waktu ketika kerja di rumah sakit, anak sakit langsung ke dokter spesialis, demam, pilek, dikasih obat, antibiotik segala macam, alhamdulillah sehat. Ketika keluar dari rumah sakit, mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin bagaimana memberikan keyakinan, menantang keyakinan bahwa ada tibun nabawi yang pernah kita pelajari, yang saya pelajari, kita praktekkan kepada keluarga. Masya Allah, anak demam kita totok. Kalau Bapak Ibu, Bapak sekalian mendengar totok punggung sudah viral barangkali. Ada yang pernah ditotok punggung? Totok punggung itu pakai tangan. Mirip pijat akupresur. Zaman sebelum kenabian juga itu sudah ada pijat yang mirip-mirip akupresur lah gitu. Zaman modern sekarang canggih, ada totok punggung. Nanti akan saya jelaskan dan praktekkan bagaimana kita minimal menjaga kesehatan kita dengan itu. Kalaupun sudah ada keluhan-keluhan, insya Allah berangsur-angsur Allah pulihkan, Allah sehatkan. Karena terapi tepung itu melancarkan aliran darah, membongkar sumbatan-sumbatan yang ada di tubuh kita. Jadi perjalanan keyakinan dengan tibun nabawi itu Bapak sekalian, itu diuji dengan anak sakit. Saya rawatin, saya totok, saya kasih herbal. Kalau anak sakit tipes itu kan demamnya kan naik turun Pak. Ntar dia demam tinggi, dikasih obat demam, turun. Ntar demam lagi, kasih lagi obat demam, turun. Demam lagi, kasih lagi obat demam, turun. Nah ini demam tinggi kita kasih, kita totok. Alhamdulillah Allah turunkan demamnya. Kita kasih mual, ada mual pasti ada mual. Karena dia nggak nafsu makan. Kita kasih madu lambung. Madu yang udah campuran, ya ketemu lawak, kunir putih segala macam. Sudah tinggal minum, kita minumkan. Ada antibiotik alami ada.
yang isinya sambiloto dan ramuan-ramuannya. Udah jadi kapsul, bentuknya udah satu. Terus saya sampai siklusnya itu hari keempat, hari kelima. Dan biasanya memang fasenya itu hari keempat itu sudah mulai agak turun reda tuh demam-demamnya. Itu fase kehati-hatian sebenarnya. Ketika dia turun, itu seperti pelana kuda kata. Jadi bisa langsung naik tinggi kalau kita tidak hati-hati. Tetap istirahat, kita totok terus untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Kita kasih herbal, madu segala macam untuk meningkatkan nutrisi tubuhnya. Fase kelima, keenam sudah mulai kalau kita sering cek trombosit darahnya pasti udah mulai naik tuh Pak. Kalaupun kita dirawat rumah sakit, kasus seperti itu dikasih obat demam, kasih cairan tubuh supaya terjaga cairan tubuhnya. Setiap hari dicek trombositnya. Hari pertama, kedua, ketiga, empat agak turun terus. Khawatir. Nah, gitu. Alhamdulillah Pak, terlewati fase itu. Terus begitu diulang-ulang, anak kalau masih punya anak bayi kecil itu masih seperti itu ininya, kasus-kasusnya. Jadi keyakinan itu sampai istri saya anak sampai muntah-muntah hijau itu keluar asam lambungnya itu udah rawat aja, bismillah Mi, yakin bismillah. Akhirnya Allah kasih jawaban, anak sehat lagi. Dari situ istri, ya udah kalau anak demam udah kita berdoain aja, kita rawatin. Bismillah, bismillah. Bapak Ibu, likuli da'in dawaun, faida usiba dawa'ud da'i, baro'a biiznillah azza wa jalla. Hadis ini menekankan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Tetapi ada terusannya. Apabila obat itu mengenai penyakit artinya tepat, insya Allah Allah sembuhkan dengan izin Allah. Kalau bahasa kesehatan kan kedokteran, ketika kita ke dokter pasti ditanya, apa Pak keluhannya? Ini Dok, perut saya agak mual, pusing sebelah. Oh iya, ditata terus. Itu diagnosa diperiksa. Kemudian didiagnosa, oh ini gejala lambung. Dikasihlah buat dokter, misalkan obatnya obat sakit kepala, tapi lambungnya enggak. Maka itu akan salah, enggak tepat. Sakit kepalanya masih karena lambungnya belum terobati, teratasi. Tidak biiznillah azza wa jalla. Ketika ke dokter, oh lambung. Diperiksa, diagnosa tepat, ini gejala lambung, kasih obat anti lambung. Insya Allah obatnya tepat. Insya Allah biiznillah azza wa jalla. Bari'a biiznillah azza wa jalla. Allah sembuhkan dengan izin Allah, maka ia akan sembuh penyakitnya. Maka berbekal keyakinan ini, ya, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya, maka harus dibarengi dengan aktivitas pemberian terapi atau obat yang tepat. Diagnosa tepat, obat tepat, insya Allah biiznillah Allah sembuhkan. Diagnosa tidak tepat, obatnya apalagi tidak tepat, insya Allah lama sembuhnya. Dalam konsep Tibun Nabawi Bapak sekalian, ada juga seperti halnya dunia kesehatan kita. Ada upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Jadi Rasulullah preventifnya yang menjaga kebersihan, ya kan? Berhitan, wajib berhitan bagi yang muslim, laki-laki. Memotong kuku, preventif, mencegah. Bahkan kita disunahkan untuk mencegah dari hal-hal yang membuat bahaya kepada tubuh kita, menjaga. Contoh Bapak, kalau kita haus,
kita tahan-tahan, apa yang terjadi? Dehidrasi, ya enggak? Kita lapar, kita tahan, apa yang terjadi? Masalah lambung. Muntah, kita tahan-tahan, apa yang terjadi? Sakit tubuh kita. Kita mau buang angin, ditahan-tahan, apa yang terjadi? Perut kita jadi, usus kita jadi banyak angin. Prolapsus. Sakit, perutnya bengkak, harus dioperasi. Mau buang air besar, kita tahan-tahan. Sama, akan jadi penyakit. Makanya preventif. Upaya kuratif, Rasulullah sangat menganjurkan berbekam. Minum madu. Minum habatus sauda. Minum ramuan-ramuan herbal. Rehabilitatif. Makan-makan yang bergizi, bernutrisi, seimbang. Promotif, olahraga Bapak. Minimal jalan kaki. Berkuda kalau punya kuda. Memanah, berenang ya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pengobatan Nabi itu ada 3 cara. Pengobatannya dengan cara alamiah, ilahiyah, dan keduanya digabungkan. Alamiah yang alami-alami. Herbal, madu bisa untuk demam, bisa untuk luka, ya, mengobati luka, itu madu. Ada dokter berwaras itu mengobati luka gangren itu dengan madu yang murni. Kalau zaman sekarang madu murni agak-agak sulit Pak ya. Madu yang benar-benar murni. Kebanyakan madu itu sudah ditambahkan, campur dengan bahan-bahan pencampur lainnya. Berbekam, nah, pijat mirip akupresur, nah nanti tutup punggung. Secara ilahiyah ada ruqyah, ada doa kesembuhan. Rasulullah ya ketika sakit diajarkan tuh, perlu sakit nih, pegang ya, sentuh. Yang sakit kita baca doa apa Pak? Baca bismillah, tahan napas, baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tahan napas terus 7 kali. Kita ambil, buang. Itu Bapak Ibu 2-3 kali kita lakukan itu, alhamdulillah Allah hilangkan nyeri perutnya. Sering tuh istri uluhatnya sakit, pegangannya pegang bismillah. Bismillah, tahan napas. A'udzu bi'izzatillahi qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi qudrati min syarri ma wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Sampai 7 kali, buang. Itu Allah ringankan sakitnya. Wah, sakit di mana aja. Insya Allah dicoba Pak itu. Saya mencoba bismillah. Apa yang diajarkan Rasulullah, doa tersebut, Allah ringankan sakit perutnya. Sambil jalan kadang-kadang sakit perut lagi motor, udah pegang. Pakai tangan kiri, ambil baca, nggak apa-apa. Kita hafal doanya. Ada beberapa pengobatan tibun nabawi. Pengobatan herbal. Nabi Muhammad SAW menganjurkan penggunaan bahan alami yang terbukti bermanfaat. Madu contohnya untuk penyembuhan luka dan penyakit dalam. Habatus sauda, obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Bapak Ibu, habatus sauda kalau kita rutin setiap hari, insya Allah akan meningkatkan imunitas tubuh. Karena habatus sauda itu termasuk herbal panas. Dia meningkatkan sel imun di dalam tubuh kita. Tapi tiap hari. Minyak zaitun
untuk konsumsi dan perawatan tubuh. Bahkan minyak zaitun ini ketika ada pasien yang ada masalah di jantung, ada sumbatan, itu Masya Allah Pak, dianjurkan minum minyak zaitun. Karena minyak zaitun mengandung omega 3 yang ianya mengandung lemak baik. Dan lemak baik itu akan mengikat lemak jahat di pembuluh darah dan akan membongkar kerak-kerak pembuluh darah yang bikin menyangkut aliran darah. Tapi harus rutin, Pak. Dan rasanya minyak zaitun tuh ya agak-agak pedas dikit-dikit gitu ya, kalau yang murni. Kurma sebagai nutrisi dan pelindungan. Makan 7 kurma pagi hari bisa terlindungi dari gangguan yang tidak baik. Bekam. Nah, bekam ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau Nabi Muhammad SAW diisrakan, beliau bercerita tidak mendapati sekumpulan malaikat, melainkan menyuruh Nabi Muhammad, "A'mur ummataka bil hijamah." Perintahkan umatmu untuk berhijamah, berbekam. Berbekam itu mengeluarkan darah. Kalau cuma tidak mengeluarkan darah bukan bekam, dikop. Kalau dikop doang, itu yang tadinya zat-zat besi yang berlebihan, kolesterol jahat, toksin-toksin sudah terkumpul, itu baik lagi ke dalam. Dikop doang nih, tanpa dikeluarkan, merah gitu kan. Itu kita lepaskan. Maka dia balik lagi, nyumbatin lagi. Maka berbekam itu ketika dia dikumpulkan, langsung dimantik, dilukai, disayat. Dikeluarkan darahnya itu. Insya Allah ringan badan kita. Jadi proses berbekam Nabi Muhammad SAW yang diberikan itu ada proses baalnya dulu. Baal itu di cupping. Kalau TCM, traditional Chinese medicine, itu tanpa dibaal dulu. Langsung dimantik baru di kop. Itu sakitnya bukan main tuh. Rasanya, sakit. Tapi kalau kita itu di cupping dulu, dibaalkan dulu. Baal secara alami. Ketika dimantik, dilukai, maka tidak sakit rasanya. Baru dikeluarkan. Nah, fungsi bekam itu mengeluarkan darah kotor, melancarkan peredaran darah, bahkan meningkatkan fungsi jantung. Asyifa'u fi salasah, syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayyatin nar wa inni anha ummati anil kay. Kesembuhan itu berada pada 3 hal. Minum madu, sayatan pisau bekam, dan dengan terapi besi panas al-kay. Sesungguhnya aku melarang umatku dengan kay, besi panas. Bapak sekalian, insya Allah kalau kita rutin berbekam Bapak itu badan ringan. Seperti halnya kita ganti oli motor. Motor kita kalau nggak ganti-ganti oli, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu rasanya nggak enak dibawanya motornya. Tubuh kita kalau nggak sering-sering dikeluarkan darah kotornya, maka berasa nggak ada. Udah mulai muncul pegal-pegal di leher, pundak, sering pusing. Itu tandanya darah bergejolak, harus dikeluarkan. Kata Rasul, berbekallah jangan sampai darah itu bergejolak. Tandanya apa? Itu setiap bulan yang kita makan, kita berasa tuh pegal-pegal belakang, bahu pegal. Nah itu harus dikeluarkan. Insya Allah jadi ringan. Ketika dia dikeluarkan, maka dia akan memberikan energi baru, darah yang baru tergantikan. Jadi badan ringan. Sebulan lagi kita makan, ya pasti ada yang nyangkut-nyangkut. Yang nyangkut itu akan terasa lagi, ada tandanya. Makanya berbekam itu ada tanggal-tanggal sunnahnya bagi orang-orang yang punya banyak
keluangan waktu, yaitu tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah. Nah ini hari Kamis bertepatan tanggal sunnah nih, tanggal 19. Ruqyah, ya, membaca Al-Quran dan doa untuk kesembuhan. Dan bisa digunakan untuk penyakit fisik dan non-fisik. Membaca Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Surah Al-Isra 82. Yang 4, pola hidup sehat. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pencegahan penyakit. Tidak makan berlebihan, Bapak. Makan minumlah tetapi jangan berlebihan. Menjaga kebersihan, toharoh tadi. Puasa, olahraga ringan. Juga pengobatan medis yang tersedia Nabi Muhammad juga menggunakan metode yang dikenal dengan pengobatan luka, penggunaan ramuan, kadang operasi kecil operasi kecil. Larangan dan batasan. Tidak menggunakan bahan yang haram. Syaratnya itu tidak menggunakan bahan yang haram kecuali darurat. Menjauhi sifat praktik syirik. Keseimbangan fisik dan spiritual. Bapak sekalian, pengobatan tibun nabawi itu pengobatan yang unik. Dia menggabungkan ikhtiar medis, herbal bekam, spiritual, gaya hidup sehat. Rasulullah menjadi panutan bagaimana beliau sehat. Yang pertama, selektif terhadap makanan. Bahwa beliau makan apa aja, Pak. Kalau udah ada sakit, ada yang tahan-tahan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Makanya selektif. Jadi selama bahasa tibun nabawi itu halal dan thayyib, makanan itu halal dan thayyib, itu kita makan. Halal ya hubungan sama akhirat. Thayyib cara mendapatkannya. Salah satu kegemaran Rasul adalah madu. Ya. Beliau senantiasa minum madu dicampur dengan air ya. Kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Aturannya, Bapak Ibu, Bapak sekalian, bahwa ketika kita makan, minum, itu harus sepertiga buat makan, sepertiga buat air, sepertiga buat udara. Kalau kita makan kebanyakan kekenyangan, apa yang terjadi? Perut kembung, begah. Kalau airnya kebanyakan juga sama. Kalau anginnya kebanyakan, apalagi? Perut kembung. Jadi tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makannya pun harus tenang, jangan tergesa-gesa. Makan dengan tenang itu mengunyahnya lebih lama, Pak, jadinya. Ketika mengunyah lebih lama, maka makanan halus. Sehingga nutrisi yang terserap oleh usus itu banyak. Orang yang makan tergesa-gesa itu banyak yang terjadi gula darah meningkat. Karena berat lambung, usus. Maka Rasulullah mencontohkan makan dengan tenang. Bahkan bisa jadi kanker usus kalau kita tidak mengunyah halus. Rasulullah cepat tidur dan cepat bangun. Nah, beliau tidur di awal malam, bangun di pertengahan malam kedua. Dan beliau tidur miring ke arah kanan, Pak.
Kadang-kadang juga beliau miringkan badan ke kiri sebentar, kembali lagi ke kanan. Kalau secara anatomi, kanan itu ada hati, liver. Hati itu organ yang berat, maka cocok di sebelah kanan. Tidak menekan organ yang sebelah kiri. Lambung ada sebelah kiri. Maka ketika kita miring kanan, maka lambung aman. Tidak tertekan. Jantung ada di sebelah kiri. Maka jantung tidak tertekan. Sehingga memompa darahnya maksimal ke otak. Nah itu. Jadi miring kanan. Istiqomah melakukan puasa sunnah. Nah, Bapak sekalian, puasa itu bagian dari detox, pembuangan pembersihan racun. Detox alami tubuh kita tuh keluar lewat keringat, lewat buang air kecil, lewat buang air besar. Bagaimana Bapak sekalian, orang-orang yang susah buang air kecilnya, maka dia akan bengkak tubuhnya. Maka bersyukur ketika kita lancar buang air kecil, lancar buang air besar, dan berkeringat. Orang yang punya keluhan gagal ginjal, Pak, itu pengen banget berkeringat. Cuma susah. Ya. Jadi bersyukurlah kita yang masih bisa berkeringat, masih bisa lancar buang air kecil, dan langsung lancar buang air besar. Bapak sekalian, itu sekilas tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tibun Nabawi ini penting untuk kita praktekkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita mencoba untuk hidup sehat dengan kita mempraktekkan ya minimal mengurai sumbatan-sumbatan di tubuh kita. Nanti kita ajarkan pada istri kita atau anak kita yang sudah besar. Bahkan ini bermanfaat buat cucu kita ketika sakit. Totok punggung itu Bapak, itu sangat bermanfaat. Ada yang pernah ditotok punggung Pak? Ada yang sudah kenal? Jadi kenapa di punggung? Karena punggung itu tempat jalur-jalur saraf, sistem saraf pusat. Dan keluarnya sistem saraf-saraf spinal ke organ tubuh kita. Ke tangan, ke lambung, ke jantung. Kalau kita posisi tengkurap Bapak, itu kita akan melihat jendela organ tubuh kita. Kita akan melihat tuh Pak, ada paru-paru, ada jantung, ada lambung, ada usus. Nah, ketika posisi tengkurap, itu kita akan melihat tuh bentuk-bentuk otot yang tegang.
Maka nanti disitulah yang tempat kurang lancarnya aliran darah ke organ tubuh kita. Jendelanya ini Pak, kalau kita tengkurap kelihatan. Kalau kita udah biasa teraba, terasa keras, agak keras, ada gerenjel. Dan biasanya responnya apa? Sakit. Sakit. Ketika itu diurai terus Pak, itu akan melancarkan aliran darah. Dia akan menstimulus pembuluh darah supaya melebar. Kalau darah itu kita analogikan sebagai aliran air yang mampet disemprot dengan semprotan, itu akan membuyarkan yang nyumbat-nyumbat tadi. Maka insya Allah aliran darah menjadi lancar kembali. Nanti kita praktekkan Pak. Caranya bagaimana Pak? Cuma ditempelkan, ditekan, diurai, digoyang-goyangkan Pak. Mudah sebenarnya Pak. Mudah, dan ini secara kekinian ini sangat membantu. Secara alami kita sehat. Alhamdulillah Bapak, banyak pasien-pasien yang tadinya pasang ring, alhamdulillah Allah tidak jadi sehatkan kembali sehingga tidak jadi pasang ring. Alhamdulillah Bapak, yang tadinya sering sesak napas, Allah berikan sehat lagi, tidak sesak napas. Alhamdulillah yang tadi sering migrain, Allah hilangkan migrainnya. Allah sembuhkan fungsi lambungnya. Alhamdulillah Bapak yang tadinya fungsi hatinya keras, ada perlemakan hati barangkali, Allah sehatkan fungsi hatinya. Nah lewat ini aja Pak. Kalau bekam kan kita harus beli alat bekamnya. Kalau ini harus ya kita paling tanpa minyak pun kita jadi. Pakai pakaian Bapak sambil di mobil lagi naik pesawat ada saudaranya, aduh kepala saya pusing, di sini sambil duduk bisa Pak. Atau Bapak naik kereta depan Bapak ada yang jatuh pingsan, Bapak langsung totok tanpa harus pakai minyak, langsung totok bajunya itu tembus Pak. Allah bisa kan, Allah sehatkan. Nah ini sangat, kalau saya bilang sangat menarik. Selama perjalanan saya 2017 ke 2026 ini menggunakan tetok bungu ini Bapak, alhamdulillah banyak yang tertolong Pak, terbantukan. Kenapa ini harus disebarkan gitu ya, supaya kita alami sehat. Jadi kalau ini ntar ajarkan istri, Mi atau Ma, nih, aduh sakit belikat nih. Sering sakit belikat kiri ya, pernah sering Pak? Pernah? Belikat kiri sakit kayak ketusuk. Nah itu Bapak ditotok kalau kita tahu. Kalau nggak tahu udah tahu begitu. Saya sering nyari meja itu yang tajamnya itu punggung kita tempelin, kita gerak-gerakin badan kita. Itu mengurai Pak. Dan alhamdulillah hilang tuh yang tadi seperti tertusuk. Hilang. Karena lancar lagi. Bapak sekalian, Bapak tahu cara menangani angin duduk? Ketika ada tetangga kita angin duduk, kita nggak tahu. Akhirnya apa? Dibawa ke rumah sakit, nggak nyampe rumah sakit sudah Allah panggil. Alhamdulillah Pak, tetangga saya angin duduk. Kalau saya bilang mah itu kan serangan jantung Pak ya. Angin duduk, orang kampung angin duduk. Itu lagi guling-guling, nyeri, berdebar. Kita totok Pak, kesakitan sih kesakitan. Karena titik jantung yang kita kejar. Alhamdulillah Pak, setelah selesai nyerinya berkurang, debarnya berkurang. Karena saya masih kerja di rumah sakit, besok pada subuh saya totok lagi sebelum berangkat. Saya totok lagi Pak, itu Jumat malam, Jumat pagi saya totok lagi. Hari Minggu saya dipanggil lagi, saya pikir Bapak yang tadi, ternyata Bapak itu udah sembuh.
Saya suruh nonton tetangga yang lain, ada keluhan penyakit yang lain. Jadi sangat bermanfaat, Pak. Nah, alhamdulillah nih. Ya nanti saya praktekkan. Ya. Atau yang ada yang jadi apa? Jadi contoh, yang jadi pasien. Contohkan, Bapak praktekkan. Karena ilmu praktek maka harus sering dipraktekkan. Pada sholat zuhur ya sambil melipir ke mana sampingnya sini. Itu bagian dari bagaimana menjaga kesehatan kita. Bahkan ketika sudah kita ada sesuatu yang dirasa, maka Allah memberikan tanda, Pak, tanda sains di tubuh kita. Yang sering mungkin ngerasa sering nyeri dada kiri, yang sering mungkin pegel lehernya, bahunya sering pegel, itu tanda Allah berikan itu sebagai kita harus melakukan sesuatu. Jangan didiamkan saja. Jadi insya Allah, Pak, caranya mudah dan bisa dipraktekkan. Nah, kalau kita lihat ini, Pak, ini sangat dekat itu hubungannya dengan organ tubuh kita. Makanya jendelanya punggung. Kalau udah praktisi udah ngeliat punggung, Masya Allah, Subhanallah. Kelihatan, Pak, yang nggak lancarnya. Maka kita harus lancarkan itu supaya tidak terjadi sesuatu yang fatal. Bahkan orang-orang yang belum punya keturunan, Pak, ini bagian ruqyah juga. Kalau saya bilang ini ruqyah kasar namanya. Tanpa kita doakan, kita tekan aliran darahnya, maka akan teriak. Kalau ada di badan seseorang yang mengalami hal itu. Dan bahkan Bapak, kita jalan ini nih, itu banyak keajaiban-keajaiban. Yang tadi datang tidak bisa bicara, ada nenek-nenek usia 70 tahun, dianterin, susah ngomong, kita tanya juga, pasti kita totok, nggak ada 10 menit, kita ajak ngobrol, tadi udah sarapan nih, udah, yang nganterin bingung, lah itu bisa ngomong. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak kita duga, banyak keajaiban, maka prosesnya apa dilancarkan. Jangan sampai kita terjadi penyakit yang fatal. Ya, Bapak sekalian, mungkin ada tanya jawab nggak nih? Kalau ada yang mau tanya silakan atau langsung kita praktek dulu, Pak. Boleh, ada yang mau menjadi pasien? Pak Haji. Ya. Jadi kita praktekkan, Pak, ya. Mungkin bisa meriang mendekat gitu supaya lebih kelihatan bagi yang ingin melihat dan mempraktekkan. Jadi Bapak, ini ilmu terapan, Pak. Simple. Cuma kita butuh tangan aja. Sama kalau buka baju berarti butuh minyak. Bapak tunggu Pak Haji. Pak Haji siapa, Pak? Pak Haji Wakino. Tengkurap santai, Pak, santai. Nah, Bapak sekalian, kita lihat punggung. Ini ada yang tinggi.
Nah di sini ini ada area lambung. Kalau lihat gambar tadi tuh, ya. Ya. Jadi ada area lambung yang tebal. Iya betul menonjol. Nah ini ada area sebelah kiri jantung. Jadi hal-hal semacam ini yang harus kita urai Pak. Jadi simpelnya, wah ini juga agak tebal. Ya kita coba. Pak Haji, maaf Pak Haji, sering keluhan apa? Dirasa apa sering? Pinggang sini. Kenceng ya. Ya. Cek satu. Ya. Prinsipnya ini torak apa? Vertebrae, tulang belakang. Dari mulai servikal, tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, sampai bahkan tulang ekor. Karena di sini tulang ekor tuh ada cauda equina namanya, akar saraf. Yang kemana? Keluarnya ke kaki. Orang-orang yang jatuh duduk misalkan, jatuh duduk sebelah kiri, duduk gitu miring ke kiri. Ini ketahan, maka akan masalah di jalur kiri sini. Merambat sinyalnya ke kaki. Sering kesemutan apa segala macam. Ya. Prinsipnya dari sini keluar saraf-saraf spinal, saraf-saraf tepi yang ke tangan. Ya kalau dokter kalau orang jatuh dari pohon kelapa, patah lehernya, maka lumpuh dua tangan, dua kakinya. Maka ini samping-samping tulang belakang inilah yang kita stimulus bahasanya. Stimulus itu dirangsang aliran darahnya supaya yang ini tebal-tebal ini terurai. Kalau bahasa jaringannya jaringan kayak jaringan benang kusut ya. Udah begini mampet, kita urai cucuk. Lama-lama tuh kendur kan? Maka aliran darah yang bagus ngalir ke situ. Maka terjadilah proses perbaikan jaringan sel, otot-otot dan segala macam aliran darah. Ya kalau kita tengkurap begini berarti harus pakai minyak, buka baju. Kalau nggak buka baju bisa sambil pakai baju berasa gitu nah, buka baju. Tembus juga, terurai juga, insya Allah terurai. Ya. Oke, biasanya saya mulai dari area ginjal sini. Saya mulai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Kita bacakan doa kesembuhan ya. Bismillah. Gerakannya apa? Horizontal, Pak. Sini. Ini jalur otot horizontal. Tarik sini, dorong, tarik. Pelannya begitu pelannya. Tapi cepet. Tempel, tekan, Pak. Kalau tempel gini doang nggak berasa. Berasa nggak Pak Haji? Ya. Tempel tekan. Ya, berasa nggak Pak Haji? Berasa. Ya. Yang berasa inilah yang akan mengurai, menstimulus. Kalau cuma kita tempel begini, ini nggak berasa, nggak sampai ke dalam penetrasinya, nggak sampai ke jaringan otot, pembuluh darah, saraf. Ya, ini seperti diusap, dielus. Tempel, tekan. Gerakan ini berasa. Apa rasanya Pak Haji? Terasa enak. Ya. Iya. Ya. Kalau tangan kita pegel yang kanan, ganti tangan kiri, maka tangan kanan kiri harus aktif gitu, ganti. Kayak orang belajar silat, tangan kanan kiri harus main kan ya? Gitu. Tempel, tekan.
kenceng nih. Ini kenceng tuh. Ya. Makanya sering pegel di sebelah kiri. Ya. Gerakannya kelihatan santai, tapi bertenaga itu sebenarnya. Karena udah biasa, Ya. jadi tangan ini buat kemaslahatan umat, maka energi itu langsung ke sini, ke ujung jari. Kalau pakai alat akan lecet, akan ini. Kayak tangan aja, Pak. Kalau saya tidak pakai alat. Jadi kita harus memanfaatkan alam tangan kita untuk bisa mendeteksi juga nantinya. Merasa ada perasaannya. Kalau alat nggak ada perasaannya. Iya, kalau kayu misalkan gitu yang bulat pun yang tipis itu berasanya lain rasanya. Kalau tangan kita itu ada rasanya. Ya. Mulai dari bahu sini. Dari ginjal ke bahu. Kuat. Ya. Oh, boleh tambahin. Ya. Sampai kita temuin ke ginjal kanan tadi. Bahu kanan, bahu kiri. Ada Pak Endang ya. Jadi merah ya Pak. Merah. Enggak sakit enggak. Enak. Ya. Jadi kalaupun di leher samping kanan kiri tulang leher. Ini ada ototnya. Otot leher. Ini sering-sering pegel di sini. Untuk melancarkan darah ke kepala. Supaya oksigen sampai ke kepala. Jadi nggak sering pusing. Kalau yang migran sebelah kiri, ini keras Pak. Makanya darah nggak sampai ke kepala. Ada pikiran nggak? Hah? Ada pikiran nggak ya? Ini agak kenceng Pak. Berarti ada ya? Kadang. Ya. Tapi teman saya tadi bilang tak. Ya. Teman saya tadi bilang. Sini katanya tipis supaya tebal ke apa katanya. Tipis supaya tebal. Ya udah, praktekkan ini Pak. Terus. Maka akan tebal nanti itu Pak. Nah, ini berapa menit nih Pak? Kira-kira berapa menit nih? Ada 5-10 menit? Ada. Kita tanya Pak Haji. Pak Haji, apa rasanya? Enak. Enak. Yang selama ini yang saya rasakan ada 3 titik kita. Titik lengan saya sini 1. Iya. Pink. Kuning. Sama sini. Selama ini karena ada cedera apa gimana ya waktu itu kan. Gabungnya olahraga ya kan. Nah sekarang saya masih pakai deker nih. Ya. Pakai deker. Ya. Lutut ya Pak? Iya. Nah, dari situ. Ya. Itu cedera. Kalau cedera lain lagi penanganannya. Cedera olahraga. Ya. Area punggung ini metabolisme. Yang jantung, diabetes, lambung. Yang katanya saraf kejepit. Ya. Asam urat. Asam urat itu dari ginjal yang bermasalah. Kalau dia ada benturan sini Pak Haji, rasanya apa Pak Haji ini? Ngilu. Ya. Kalau
Kadang-kadang ngilu aja gitu. Kadang-kadang aja. Iya. Ya, terentang Pak Haji. Nah, jadi itu tetap bung seperti itu. Nah, selesainya pun jadi sering pakai deker. Kalau nggak pakai deker rasanya apa? Nggak apa-apa sih. Nggak. Ini sakit nggak Pak Haji? Enggak. Ini? Enggak. Ini? Enggak. Pak Haji sehat. Alhamdulillah. Ya, nih? Enggak juga, Ustaz. Enggak sakit. Enggak. Berarti sehat. Kalau dia sering sakit, ada yang sakit begini nih. Ini area-area ligamen maksudnya. Kalau dia kecelakaan ligamen otot di sini. Ceknya itu di sini nih, pertemuan nih apa? Tulang paha bawah sama tempurung. Dulu sakitnya kenapa Pak Ji? Benturan. Awalnya sih lagi main pingpong gitu kan. Pas itu kecetit gitu. Ya, itu agak ngilu itu. Nah, agak ngilu nih. Iya. Nah, berarti sini nih. Nah, agak ngilu sini dia. Ngilu ya. Jadi sebenarnya kalau di lutut itu masalahnya masalah yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Ya, betul. Iya. Itu ngilu ya. Ngilu itu kalau kecapean berat, nahan badannya. Apalagi habis trauma. Ya. Bapak ada yang mau saling mencoba? Mas Helmi itu mau banyakkan nunduk main komputer. Karena tadi. Ya. Insyaallah. Tapi saran saya nggak usah pakai nggak usah pakai itu Pak. Biasain aja, biasain supaya apa? Ketahuan tuh ototnya udah mulai bagus belum. Jadi kalau tadi tetok punggung, ini kalau ini sakit, kalau apa sakitnya? Agak kenceng. Oh, ya, ya. Ini ini bahasanya pijet ini ya, diurai. Sama ngurai juga, ngurai yang kenceng-kenceng, diurai. Iya kenceng ini. Bener. Jadi otot kenceng. Iya betul. Otot itu kalau dia nggak ada masalah dia lembut aja. Tapi kalau ada masalah dia akan keras. Sama di punggung itu yang kelihatan otot Pak. Secara kasat mata kita melihat otot. Ketika diurai dia akan merespon banyak hal. Peredaran darah, saraf, sama terurainya otot yang kencang tadi. Gimana rasanya? Jadi harus diurai. Jangan dibiarin kemeng, kalau bahasa Indonesia kayak kemeng aja nempel itu. Itu harus diurai. Kalau dibiarin nanti dia akan merembet ke sini. Sering kesemutan jadinya. Karena ketekan terus tuh aliran darah. Mau jalan ada yang nahan-nahan. Jadi sedikit-sedikit dari ininya, jalurnya. Nggak terbuka los. Begitu. Udah. Alhamdulillah. Ada yang mau coba? Iya. Pasnya Pak. Pasnya yang buka Pak. Jadi, ya gitu gitu aja Pak.
Enggak, kuncinya gitu aja udah. Bapak mau gimana lagi dia sambil duduk gini. Ah, ya Bapak. Begini aja, udah. Sambil duduk bisa. Tengkurap Pak, biar lihat. Oh, ini aman nih. Oh, santai santai jangan tekan, nah, jangan tekan. Nah, santai gitu. Nah, ya. Nah, kira-kira gimana Pak? Ada nggak yang tegang Pak? Ada nggak yang tegang? Hah? Ini Pak? Hah? Nah, kita raba tuh. Tindul. Ya, Pak Ji. Ya. Di sini ada apa? Organnya tembusnya. Hati. Biasanya orangnya sering begadang. Ada perlemakan hati. Sering begadang. Sering begadang. Sebab dulu ada anak muda Pak, datang ke rumah itu mual-mual, nggak enak Pak, mual, susah makan, masuk muntah terus. Pas tengkurup di sini gede. Saya tanya kerjanya apa Pak? Bang, saya kerjanya pabrik, tapi dinas malam orang lain dia ambil. Dinas malam orang lain teman-teman dia ambil. Paginya dia buat ngojek nyari tambahan. Begadang terus jadinya. Ya wajar, fungsi hatinya terganggu. Kurang iya. Allahumma rabban nas. Adina basyai'an tasabila sifat. Sekali gua ada sakoma. Bismillah. Tempel tekan. Jadi cuma gini aja gerakannya Pak. Gerakan menggosok. Ya. Bahu kanan. Ya? Terasa ke sini ya. Terasa ke sini. Ah, terasa ke kepalaan. Iya. Wah, ini keras nih Pak tuh. Ada gajilugan. Hah? Ini dekat dengan fungsi hati, organ hati. Kita nggak bisa ngomong apa nih apa. Oh hatinya rusak nggak? Ya enggak. Tapi ini nggak lancar gitu. Sering pegal mulu di sininya. Ya Pak. Iya. Karena kenceng di sini. Perasaan kayak ada yang nempel aja pegel. Lama-lama insya Allah hilang kendor. Nah, gitu. Ngalir udah lancar, maka insya Allah nggak ada lagi tuh rasa-rasa pegel yang nempel. Gitu. Kalau obat aja nggak bisa, harus ngurai. Harus ada orang yang ngurai. Ya entah itu istri, ya. Oh, anak udah gede. Nah, ini kadang-kadang ini nahan napas juga. Kenapas. Jadi napas, jadi kadang-kadang suka tersendat, susah sesek. Ya Pak ya? Ini lagi tersendat. Oh, lagi tersendat ini. Oh, kebetulan nih. Kebetulan. Udah berapa hari Pak? 3 hari. 3 hari, Masya Allah. 3 hari. Ya, napasnya tersendat. Terasa banget. Iya, terasa. Jadi kalau napas susah Pak ya? Iya maksudnya agak terhambat aja. Terhambat ya? Iya, tersendat aja. Susah sih enggak.
Coba silakan napas Pak. Udah enakan ya. Udah enakan, alhamdulillah. Jadi nggak ada beberapa menit Kembali semula. masuk kembali semula, amin. Itu Pak, jadi apa ya? Ini semalam udah dikerok nih. Oh, semua udah dikerok padahal ya? Belum hilang. Belum hilang. Alhamdulillah Allah izinkan ya ketemu di sini ya. Ketemu yang bermanfaat. Jadi ya insya Allah simple. Ya cuma begini aja. Ya. Emang awal-awal sih kalau kita lakuin tangan kita pada kemeng dah. Karena belum terbiasa. Tangannya yang betul, kalau yang baru. Iya, kalau yang baru ya nggak apa-apa, terusin. Pegel ya berhenti, cukup gitu. Iya, ini kan buat nahan namanya. Ini nahan ini nih. Iya, buat dorong itu tunjuk, buat murah itu tunjuk. Yang jadi tengah itu buat nahan. Tahanan supaya nggak goyang-goyang. Maju mundur. Hah? Pas. Ya, emang ini dari tadi kita liatin Pak ya. Oh, belum diterapi juga udah kelihatan dulu yang itu. Udah kemana-mana. Masya Allah, kemana aja Pak? Kemana aja boleh. Iya, saya buka praktek Pak di rumah. Masya Allah. Napas enak Pak? Napas enak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Boleh. Ya. Kalau nyoba itu Pak kita tahu tuh. Oh ya tekanannya segini. Gitu. Hah? Mau nyoba ya boleh Pak ini Pak. Iya. Enak ya? Ya, Nggak sesek. Alhamdulillah. Tersendat. Kalau kecapean, kadang-kadang kayak gitu. Kayak masuk angin. Udah diterok malam, belum hilang juga. Hilangnya di sini. Alhamdulillah. Ini didoain dulu Pak. Oh iya, gitu ya. Iya, Masya Allah kan. Ini rajin bekam nih. Nah, coba Pak kita lihat. Hah? Masya Allah. Ya kan? Jalurnya panjang nih Pak tuh. Sini, ya kan? Sini. Oh, ini panjang. Jadi kita kalau udah ini tengkurap aja, Masya Allah, Subhanallah. Gitu. Orang yang beratnya 120 kilo, ya tembus kita tuh ya tembus. Merasa Allahumma rabbana sallallahu Iya. Jadi doa kesembuhan ada di itu Pak, di Google juga ada. Doa kesembuhan. Nah, dihafalin betul. Pada kenceng ini. Iya. Mulainya kita dari ginjal. Nah kan ada asam urat. Kalau asam urat itu fungsi ginjal. Jadi ginjal nggak mampu merespon sisa metabolisme. Udah nggak kuat saya nih. Kayaknya jebol tuh. Saringannya jebol, larinya ke pembuluh darah. Harusnya buang urinnya itu banyak keluarnya. Ini zat urinnya larinya ke pembuluh darah. Ini begini ada tandanya Pak. Ini kayu Pak.
Ayo. Ini pada kenceng nih Pak. Ginjalnya kenceng ya nggak lancar di jalur ginjal. Fungsi ginjal juga jadinya kurang lancar. Apanya? Iya, langsung ke bahu. Soal pada kenceng, bahunya juga. Oh. Ya sama-sama Ji, sehat. Ya kalau udah paham tahu ini ya dipraktekkan. Kalau sering dipraktekkan jadi tahu, jadi paham. Iya, nggak ada yang lain, ini aja. Nggak ada. Kalau yang lain tadi ya tambahan aja itu, tambahan kasus-kasus tertentu, cedera otot, cedera olahraga. Jendela terapi punggung. Masya Allah ini. Iya, letek-letek. Jadi lari ke napas juga kadang-kadang. Nggak enak. Belikat kiri juga suka nggak enak. Ya Pak ya. Apalagi lambung suka nggak enak juga. Sama Pak. Kan badannya sama, fungsinya sama. Bayi juga sama, bayi. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Bayi mah tempel tekan setengah. Ketiga jari aja gini. Nah, itu bayi. Terasa. Jangan nangis. Masya Allah. Wah. Mm-mm. Tulang tengah nggak boleh. Tulang tengah, jangan Pak, jangan keras-keras. Ya, biasa aja. Alhamdulillah, alamin. Sampai keringetan ini. Keringetan nahan sakit. Gimana rasanya Pak? Hah? Seger banget. Alhamdulillah, nggak ngantuk. Ya sama-sama Pak.